Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang analisis struktur modal. Nah, apa sih analisis struktur modal itu? Nah, analisis struktur modal adalah suatu proses untuk menilai bagaimana perusahaan membiayai operasinya dengan mengidentifikasi komposisi sumber dana yang akan digunakan. Nah, tentu saja hal ini melibatkan penilaian proporsi modal ekuitas atau yang bisa disebut dengan saham dan modal hutang yang biasa disebut dengan pinjaman. Nah, biasanya hal ini yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, dan analisis struktur modal ini sangat penting sekali nih dalam pengambilan risiko keputusan finansial dan dapat mempengaruhi risiko dan profitabilitas perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi analisis struktur modal. Nah, yang pertama menurut Joel J. Siegel dan J. Kashim pada tahun 1999. Nah, beliau berkata struktur modal capital structure adalah komposisi saham yang biasa dan saham preferred dan berbagai kelas lainnya. Laba yang ditahan dan hutang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam menandatangani aset. Nah, sehingga hal ini dapat dimengerti bahwa struktur merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial yang perusahaan dapat lakukan. Nah, modal yang dimiliki biasanya bersumber dari hutang jangka panjang nih atau biasa disebut dengan long term liabilities, dan modal sendiri atau biasa disebut shareholders equity yang nantinya akan menjadi modal sumber suatu perusahaan terdiri dari long term debt and shareholders equity, yang mana hal itu sendiri terdiri dari common stock and retained earnings. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan analisis struktur modal. Nah, apa sih fungsi dan tujuan analisis struktur modal? Dalam konteks keuangan, perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, ada evaluasi sumber dana nih. Pada evaluasi sumber dana, biasanya analisis struktur modal ini sangat membantu sekali untuk perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami sumber-sumber dana yang digunakan. Nah, tentu saja hal ini untuk membiayai operasi dan investasi. Nah, hal ini juga mencakup tentang modal ekuitas atau yang biasa disebut dengan saham dan modal hutang yang biasa disebut dengan pinjaman. Nah, pada penilaian resiko, tujuan analisis struktur modal ini adalah untuk mengukur nih tingkat resiko yang terkait dengan kombinasi modal ekuitas. Nah, modal hutang yang digunakan ini oleh perusahaan dapat meningkatkan resiko keuangan, yang sementara modal ekuitas dapat menguranginya. Nah, pengambilan keputusan keuangan, perusahaan dapat menggunakan hasil analisis struktur modal untuk mengambil keputusan keuangan. Nah, hal ini tentu saja termasuk keputusan terkait dengan pembiayaan proyek, hutang atau pengembalian investasi kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya ada optimasi biaya modal. Nah, melalui analisis struktur modal, perusahaan dapat mencari keseimbangan optimal antara modal ekuitas dan modal yang mengurangi biaya modal atau biasa disebut dengan cost of capital. Nah, hal ini meningkatkan nilai perusahaan dan menilai kinerja perusahaan. Nah, struktur modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan analisis perusahaan modal dan dapat membantu memahami bagaimana keputusan finansial yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas dan pertumbuhan dan nilai perusahaan. Nah, selain itu, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, analisis struktur modal ini juga berperan dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan nih. Nah, hal ini juga termasuk dalam hal eksternal yang nantinya seperti investor, kreditur, dan regulator. Struktur modal yang sehat dapat meningkatkan kepercayaan dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, analisis struktur modal adalah alat penting dalam manajemen keuangan yang nantinya akan membantu perusahaan dalam mengelola modalnya dengan baik dan mencapai tujuan finansialnya. Nah, selanjutnya ada struktur modal.
Nah, pada bagian ini, pembagian dan kebijakan struktur modal ini akan merujuk pada cara perusahaan untuk memutuskan mendanai operasi dan investasi mereka dengan mengalokasikan dana sumber daya finansialnya. Tentu saja kebijakan ini struktur modal perusahaan dapat bervariasi nih, tergantung juga pada tujuan dan kondisi khusus perusahaan tersebut. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa aspek pembagian dan kebijakan struktur modal. Nah, yang pertama ada modal ekuitas. Nah, hal ini mencakup saham biasa dan preference serta modal yang ditanamkan oleh pemilik atau pemegang saham. Nah, hal ini juga mengacu pada keputusan mengenai sejumlah saham yang akan dikeluarkan dan meningkatkan modal ekuitas. Nah, hal ini juga harus dijalan dengan kepentingan pemegang saham. Nah, selanjutnya ada modal hutang. Nah, hal ini juga termasuk pinjaman, obligasi, dan bentuk hutang lainnya. Nah, perusahaan ini juga harus menentukan nih tingkat hutang yang sesuai dengan kapasitas pembayaran mereka dan mengelola hutang dengan bijak. Nah, next ada ada kombinasi modal. Nah, pada hal ini perusahaan harus nih memutuskan proporsi ideal antara modal ekuitas dan modal hutang yang akan nantinya digunakan. Dalam struktur modal ini, mereka ini dapat mempengaruhi biaya modal dan resiko keuangan. Tujuannya apa? Tujuan ini untuk kebijakan struktur modal harus mencerminkan tujuan keuangan jangka panjang perusahaan seperti pertumbuhan, profitabilitas, dan pembagian dividen. Nah, selanjutnya ada evaluasi resiko. Nah, pada hal ini perusahaan harus mempertimbangkan tingkat resiko yang dapat mereka tanggung nih dengan struktur modal tertentu. Nah, biasanya modal hutang bisa meningkatkan resiko keuangan, sementara itu modal ekuitas dapat mengurangi fleksibilitas keuangan. Nah, perusahaan juga perlu untuk mempertimbangkan fleksibilitas keuangan dalam kebijakan struktur modal dan termasuk untuk mengatasi perubahan dalam kondisi pasar atau kesempatan investasi yang muncul. Nah, selanjutnya ada pemantauan perubahan. Dalam hal ini, struktur modal perlu dievaluasi nih secara berkala, terutama pada kondisi pasar berubah atau ketika perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan atau perubahan strategis. Nah, biasanya kepatuhan regulasi ini harus memastikan bahwa kebijakan struktur modal mereka mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, terutama terkait dengan hutang dan kepemilikan saham. Nah, biasanya kebijakan struktur modal ini dapat mencapai keseimbangan antara biaya modal, resiko, dan pertumbuhan yang optimal nih sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, biasanya struktur modal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan keputusan mengenai bagaimana mendanai operasi dan investasi yang harus dipertimbangkan. Nah, berikut adalah faktor-faktornya. Nah, yang pertama ada kebutuhan modal, yang kedua ada resiko bisnis, ada ketersediaan sumber dana, ada biaya modal, ada pajak tujuan perusahaan, ada kepercayaan pemegang saham, ada siklus bisnis, peraturan dan hukum, pengaruh eksternal. Nah, penting sekali nih untuk mencari keseimbangan yang sesuai antara faktor-faktor ini dalam menentukan struktur modal yang optimal dan sesuai dengan tujuan dan keadaan perusahaan. Nah, kita dapat menyimpulkan nih dalam hal ini, analisis struktur modal itu adalah suatu proses yang sangat penting nih dalam manajemen keuangan, karena suatu perusahaan dan analisis ini sangat membantu sekali untuk perusahaan untuk memahami dan mengelola sumber dana yang digunakan dalam operasi dan investasi mereka. Nah, faktor-faktor seperti kebutuhan modal, resiko, biaya modal, dan tujuan perusahaan ini sangat mempengaruhi keputusan tentang sejauh mana sih modal ekuitas dan modal hutang digunakan. Tentu saja hal ini sesuai dengan kebijakan struktur modal yang nantinya nih dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko keuangan dan juga dapat mengoptimalkan biaya modal dan mencapai tujuan finansialnya. Nah, rasio struktur modal ini juga memberikan wawasan tentang sejauh mana perusahaan bergantung pada modal ekuitas dan modal hutang. Nah, dalam pengambilan keputusan, keuangan sangat penting sekali nih untuk mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara dua komponen untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan tujuan dan kondisi perusahaan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.